السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati beserta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya. Setelah pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan tafsir dari surat apa? Al-Kafirun, maka saat ini kita akan memasuki surat yang baru, yaitu surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini, seperti biasanya kita akan menyampaikan pendahuluan sebelum kita memasuki pembahasan inti berupa tafsir dari surat ini. Surat Al-Kautsar adalah merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Paling pendek ditinjau dari apanya? Dari apanya? Jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada yang sama dengan surat Al-Kautsar. Dilihat dari sisi apanya? Jumlah kata dan hurufnya. Surat Al-Kautsar adalah merupakan surat yang paling pendek dalam Al-Quran ditinjau dari jumlah apanya? Kata dan hurufnya. Berapa kata? Masya Allah, atau ngitung ya. Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 10 kata. Hanya berapa? 10 kata saja. Monggo dihitung nih, orang percaya. 10 kata dan 42 huruf. 10 kata, 42 huruf. Ini tinjauan dari jumlah apanya tadi? Jumlah kata dan jumlah apa? Huruf. Kalau dari jumlah ayat, ada dalam Al-Quran yang sama jumlahnya dengan surat Al-Kautsar. Surat apa?
Al-Asr dan surat apa? Al-Asr. Ya, ada surat Wal Asr, Al-Asr dan surat An-Nasr. Ya. Dua-duanya Ya betul. Surat Al-Asr dan surat An-Nasr. Ketiga surat ini, pertama surat apa tadi? Al-Kautsar. Yang kedua surat Al-Asr, yang ketiga surat An-Nasr. Ketiga surat ini sama-sama jumlah ayatnya berapa? 3. Sama-sama jumlah ayatnya. Cuman bedanya kalau surat Al-Asr dan surat An-Nasr jumlah kata dan hurufnya lebih banyak. Berapa Ustaz jumlahnya? Kalau surat Al-Asr jumlah katanya ada 14. Kalau tadi surat Al-Kautsar berapa? 10. Berarti kan lebih banyak kan? Berapa jumlah katanya? 14. Hurufnya berapa? 68. Itu surat Al-Asr. Kalau surat An-Nasr lebih banyak lagi. Jumlah katanya ada 17 dan jumlah hurufnya ada 77. Jadi surat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Kautsar adalah merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, ditinjau dari jumlah apanya tadi? Kata dan huruf. Adapun kalau ditinjau dari jumlah ayatnya, maka surat Al-Kautsar ini ada yang sama dengannya. 2 surat, yaitu surat apa? Al-Asr dan An-Nasr. Surat Al-Kautsar, tidak sedikit orang yang menjadikannya surat paling favorit. Loh, kok ketawa? Benar enggak? Tidak sedikit orang yang menjadikan surat Al-Kautsar ini menjadi surat yang paling favorit. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya hampir setiap sholat suratannya surat apa? Al-Kautsar. Kenapa? Saking sayangnya sama surat Al-Kautsar? Karena apa? Karena durasi yang dibutuhkan untuk membaca surat ini sangatlah singkat. Berapa menit baca surat baca surat Al-Kautsar? Seperempat menit. Nah, tidak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperempat menit. 15 detik. Makanya banyak orang yang menjadikan surat ini sebagai favoritnya. Kenapa? Karena manakala dia membaca surat ini, maka akan mendukung hobi dia. Apa hobinya? Menjalankan sholat kilat khusus. Ya. Jadi ini sebabnya. Kenapa orang banyak menjadikan surat ini sebagai surat terfavorit. Mari kita sedikit memutar ingatan kita 14 abad yang lalu. Detik-detik menjelang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Saya mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit menjelang wafatnya, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah. Fawada'tu yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihab. Manakala saya sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya letakkan tanganku di atas beliau, dan saat itu saya bisa merasakan betapa panasnya tubuh beliau, padahal saat itu saya meletakkan tangan di atas selimut tebal yang beliau pakai, bukan di atas apa? Tubuh Nabi SAW.
Abu Sa'id Al-Khudri tidak meletakkan tangannya di atas kening beliau misalnya, atau di atas tangan beliau, tidak. Tapi saat itu Abu Sa'id Al-Khudri meletakkan tangannya di atas tubuh Nabi SAW yang tertutupi apa? Yang tertutupi selimut tebal. Itu pun terasa sangat panas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Busiri. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana parahnya sakit Nabi SAW saat itu. Walaupun demikian, diceritakan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradih. Dalam keadaan sedemikian parahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap keluar dari rumahnya untuk menjalankan salat berjamaah. Dalam keadaan beliau keluar sambil mengikat kepalanya untuk mengurangi rasa pusing dan pening yang beliau rasakan. Nabi SAW dalam keadaan sedemikian parah tetap apa? Berangkat ke masjid. Kemudian diceritakan oleh Ummul Fadl, fasallal maghrib. Kemudian beliau salat maghrib mengimami para sahabatnya. Salat maghrib umumnya sunatan yang dibaca adalah pendek. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi SAW saat itu? Kata Ummul Fadl, faqara'a bil mursalat. Nabi SAW saat itu membaca surat Al-Mursalat. Pernah dengar surat ini? Pernah dengar? Nembe tahu krungu namanya. Berapa ayat surat Al-Mursalat itu? Surat Al-Mursalat itu terdiri dari 50 ayat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam kondisi sakit parah sedemikian rupa. Beliau mengikatkan kain di kepalanya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yuhada baina rajulaini. Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan dipapah oleh dua orang sahabatnya. Kata Aisyah, saya melihat seakan-akan kaki Nabi SAW itu tidak menapak tanah. Karena beliau tidak kuat untuk menapak tanah. Saking pusingnya beliau. Beliau membaca dalam sholat maghrib surat apa tadi? Al-Mursalat. Berapa panjangnya? 50 ayat. Bagaimana dengan kita yang punya hobi sholat kilat khusus? Bahkan enggak cuma kilat khusus, tercatat pula. Nah, saking kilatnya. Mari kita bandingkan dengan sholat kita yang paling-paling selama sekian puluh tahun, mulai dari bisa sholat sampai umur 60 tahun, suratan yang dibaca tidak lepas dari surat Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, pol-pole Al-Falaq, An-Nas. Wis paling apa? Wis paling pol. Apalagi kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya mau tidak mau harus apa? Ngikuti imamnya. Makanya kalau imamnya bacanya panjang, langsung semutan di belakang, cak 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 cak. Subhanallah. Mari kita bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana yusalli hatta tatafattarat qadamahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Saking lamanya beliau berdiri. Dan pernah suatu ketika diceritakan oleh sebagian sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali membaca suratan dalam satu rakaat. Di solat malam beliau pernah membaca suratannya surat Al-Baqarah. Berapa juz? 2 juz setengah.
masih ditambah dengan surat Ali Imran, masih ditambah dengan surat An-Nisa. 3 surat panjang-panjang dalam 1 rakaat. Bagaimana dengan kita? Ustaz, apa boleh Ustaz? Apa haram Ustaz coba? Apa haram kita baca surat Al-Kautsar? Haram enggak? Saya dari tadi enggak ngatakan haram enggak. Cuman mbok yau masa sih enggane sebitak tahun salat suratane Al-Kautsar. Ya. Kalau kita ingin salat kita khusyuk, di antara tips yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah bergonta-ganti suratan. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya, kalau misalnya kita suratannya selalu bacanya 1 surat, maka otak kita saat itu seperti apa? Seperti mesin yang otomatis cetet akan berjalan. Akan bunyi, cetet bunyi. Ya. Kalau sudah seperti itu taraf salat kita, maka jauh panggang dari apinya kita akan menghayati bacaan yang kita baca. Hampir-hampir mendekati mustahil kita akan menghayati. Kenapa? Karena bacaan kita seperti mesin. Kita cetet waladdallin amin, cetet apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang lebih parah. Kalau di bulan Ramadan, kadang-kadang orang tarawehan suratannya apa? Yasin. Allahu Akbar. Ujarku Yasin nganti rampung. Jebule guru apa? Awalnya kok. Nanti rakaat berikutnya alif lam mim. Allahu Akbar. Rakaat berikutnya nun. Allahu Akbar. Subhanallah. Rakaat berikutnya shad. Allahu Akbar. Beginikah salat yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita tidak cukup hanya menjadikan favorit itu karena saking pendeknya. Mbok yau kalau misalnya kita ingin menjadikan surat ini sebagai favorit, sebagaimana sebagian sahabat Nabi SAW menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai favorit. Karena apa? Karena kandungan yang ada di dalamnya. Coba kalau misalnya kita ingin jadikan surat Al-Kautsar ini sebagai favorit, tidak apa-apa. Tapi jadikan favorit itu bukan karena pendeknya saja. Tapi jadikan surat ini sebagai favorit karena apa? Karena kandungannya yang sangat istimewa. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya surat Al-Kautsar ini mengandung kandungan-kandungan yang indah dan sangat mengagumkan. Dan membuat orang yang membacanya kalau dia paham akan berdecak kagum. Karena kandungannya sangat indah dan makna-makna kalimatnya begitu kuat dan sangat istimewa sehingga sebagian ulama menjadikan ini adalah salah satu mukjizat terbesar. Dengan kalimat yang ringkas, kandungannya sangat dalam. Maka insya Allah semoga mulai besok dan seterusnya kita coba akan menggali dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kita mencoba menggali apa sih sebenarnya kandungan yang dikandung di dalam surat mulia ini. Sehingga nanti kelak setelah kita selesai mengkaji tafsir surat Al-Kautsar, kita tetap mempertahankan surat Al-Kautsar ini sebagai favorit kita. Tapi bukan karena pendeknya, tapi karena apa? Kandungannya, insya Allah. Pendahuluan. Seperti biasa kita akan membawakan apa? Muqaddimah atau pendahuluan. Pertama, nama-nama surat Al-Kautsar. Nama-nama surat Al-Kautsar. Berdasarkan referensi yang kami baca, dan itu sangat terbatas, kami menemukan ada 3 nama yang oleh para ulama dijadikan sebagai nama surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar.
Dan ini hampir di seluruh mushaf Al-Quran tertulisnya surat Al-Kautsar. Dan juga di dalam kitab-kitab tafsir juga tertulis surat Al-Kautsar. Diambil dari apa yang tersebut di dalam ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nanti kita akan pelajari apa arti dari Al-Kautsar. Adapun surat atau nama yang kedua adalah diambil dari redaksi ayat pertama dengan lengkap. Apa itu? Surat Inna A'tainakal Kautsar. Bukan surat Inna A'taina. Ya, surat Inna A'tainakal Kautsar. Ini Imam Bukhari menamakan surat ini dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan nama ini. Surat Inna A'tainakal Kautsar. Nama yang ketiga, apa kira-kira? Ada yang tahu? Surat Al-Kautsar. Yang kedua surat Inna A'tainakal Kautsar. Yang ketiga surat Surat Fasholli li Rabbika wanhar. Engkau ngasih ngomong surat Inna Syani'aka huwal abtar. Diambil dari satu kata di ayat yang kedua. Apa kira-kira? Surat An-Nahr. Surat An-Nahr. Diambil dari kata apa? Wanhar. Diambil dari kata wanhar. Apa artinya wanhar? Berkurban. Berkurban. Jadi surat An-Nahr itu artinya surat apa? Surat yang berbicara tentang perintah untuk kurban. Ini beberapa nama surat Al-Kautsar. Poin berikutnya, sebab diturunkannya surat Al-Kautsar atau yang biasa diistilahkan dengan asbab nuzul. Kaum musyrikin Mekah dan orang-orang munafikin di kota Madinah dalam mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat banyak propaganda, menyebarkan isu-isu negatif tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara propaganda yang mereka sebarkan, satu, mereka mengatakan bahwa pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wong-wong cilik, orang-orang pinggiran dan orang-orang kecil. Kata mereka, kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar, mestinya yang akan ikut adalah orang-orang besar, orang-orang yang punya kedudukan. Jadi kalau misalnya yang ikut Muhammad adalah orang-orang pinggiran, berarti ajarannya juga ajaran pinggiran. Agamanya kalau yang diikuti adalah orang-orang kecil, berarti agamanya juga agama apa? Agama kecil, bukan agama besar. Itu argumen mereka. Dan sebenarnya propaganda ini sudah basi. Karena sudah pernah dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu, di antaranya oleh para pengikut Nabi Nuh alaihi salam, manakala mereka mendiskreditkan Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 27. Dalam surat apa? Hud. Berapa? 27. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. Orang-orang kafir dari kalangan pembesar ningratnya kaumnya Nabi Nuh, mereka berkata, "Ma naraka illa basharam mithlana." Wahai Nuh, kami itu memandang kamu itu ya manusia biasa seperti kami. Apa sih kelebihan kamu? Sama-sama makan apa? Sego. Apa Nabi Nuh makan nasi? Tidak tahu saya. Ya sama kayak kita lah. Sama-sama manusia, sama-sama makan, sama minum, sama apa? Tidur, sama-sama sakit, sama-sama pergi ke pasar. Jadi kamu itu sama saja dengan kami, wahai Nuh.
Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan yang kami saksikan wahai Nuh, yang mengikuti agama kamu dan ajaran kamu adalah orang-orang yang hina di antara kami. Dan mereka orang-orang yang cepat percaya, orakeh berpikir. Makanya ya kalau kamu yang ikut orang-orang yang seperti itu ya kami tidak percaya Nuh. Coba kalau yang ikut kamu adalah seorang yang apa? Pembesar, seorang pejabat, atau seorang bangsawan, itu baru kami percaya. Tapi yang ikut kamu wahai Nuh orang-orang kecil-kecil, orang-orang yang tidak punya kedudukan di antara kaumku. Kemudian kata mereka, wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami juga melihat kamu wahai Nuh tidak punya kelebihan apapun di atas kami. Harta sama saja, ningrat juga bukan. Terus apalagi ganteng, tidak tahu saya. Nabi Nuh ganteng apa enggak? Ya. Jadi kamu sama-sama nggak punya kelebihan dibandingkan kami. Terus kenapa kami harus ikut kamu, wahai Nuh? Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin bahwasanya kamu itu adalah orang pendusta. Subhanallah. Ini tutupannya ya. Penutupnya adalah menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta. Jadi apa yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy itu sebenarnya sama saja dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang terdahulu. Cuma motokopi saja. Timbul pertanyaan, kenapa ya yang mengikuti para nabi itu orang-orang kecil? Mayoritas. Ya. Kalau dilihat person-personnya mungkin ada. Tapi kenapa mayoritas yang mengikuti orang-orang atau mengikuti para nabi dan rasul adalah orang-orang kecil kaum pinggiran? Kenapa? Kenapa? Hah? Ini benar enggak ini? Benar enggak? Benar, ini sunnatullah. Itu kenapa? Kenapa mayoritas justru orang kecil? Apa? Pengetahuannya terbatas. Jadi mudah dibohongi gitu. Ya, kenapa kira-kira? Kata Imam, kebanyakan tertindas. Berarti kalau orang-orang tertindas itu benar gitu. Apa? Gimana? Pikirannya lebih murni, lebih jernih. Kok bisa? Kenapa orang kecil lebih murni, pikirannya lebih jernih daripada orang kaya? Orang mikir duit. Masa orang miskin orang mikir duit? Mikir tapi sing dipikir ranana. Kata Imam Abu Hayyan rahimahullah, pengikut para nabi orang-orang miskin, orang-orang kecil, karena pikiran mereka itu rata-rata tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang dunia. Rata-rata pada zaman dahulu, mbuh nek siki. Ya, jadi orang-orang kecil saat itu, mereka itu tidak terlalu muluk-muluk pikirannya. Kemudian mereka juga tidak banyak hal-hal yang bisa menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Kalau orang punya kedudukan, manakala dia akan mengikuti sesuatu yang baru, yang itu tidak lazim di masyarakatnya, atau tidak sesuai dengan pakem yang ada di kampung dia kan akan mikir, wah kalau saya ikut ini nanti gengsi dong. Kemudian pengikut saya nanti bisa merotoli nanti. Saya nanti makan apa nanti? Nah, jadi kalau orang-orang yang punya kedudukan untuk menerima sesuatu yang baru, dia itu terlalu banyak apanya? Terlalu banyak pikirannya. Kalau orang-orang kecil, apa yang mau dipertimbangkan? Saya ikut ya, siapa yang mau mengikuti saya? Saya nggak punya pengikut toh. Itu kalau orang-orang kecil. Kata Imam Abu Hayyan, rahasianya kenapa orang-orang kecil itu lebih mudah untuk mengikuti ajaran para nabi, karena apa tadi? Karena pikiran mereka tidak banyak dipenuhi dengan keindahan-keindahan apa? Duniawi, sehingga lebih mudah untuk mencerna, menerima al-haq.
Ini propaganda yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang munafikin, mereka menyebarkan isu bahwasanya andaikan agama Nabi SAW hak, niscaya yang mengikutinya adalah orang-orang yang punya kedudukan. Manakala mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang kecil, itu menunjukkan bahwasanya agama dia itu adalah agama yang tidak benar. Ini propaganda yang pertama. Propaganda yang kedua, mereka manakala melihat putra Nabi SAW satu persatu meninggal ketika umur bayi, rata-rata meninggal di bawah umur 2 tahun. Maka mereka mengatakan, Muhammad ini, dia itu orang yang tidak punya keturunan. Dia adalah al-abtar. Apa artinya al-abtar? Al-abtar itu artinya terputus. Jadi Muhammad ini adalah orang yang terputus keturunannya. Maka kalian tidak usah khawatir. Tunggu saja nanti kalau Muhammad mati, nanti agamanya juga mati. Karena Muhammad tidak punya keturunan. Apa iya? Keturunannya Kanjeng Rasul SAW berapa? Putranya Kanjeng Rasul berapa? Berapa? Ini saya belum tanya namanya loh. Saya baru tanya jumlahnya loh. Jumlahnya berapa? Putra putrinya Kanjeng Rasul, bukannya putra. Putra putrinya Kanjeng Rasul ada berapa? Pemain AC Milan ada berapa? 11. Non cadangan. Wah, hafal ya. Putra putrinya Rasul SAW total ada 7. Ada berapa? 7. Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Urutannya, yang paling pertama lahir siapa? Siapa? Kunyahnya Nabi SAW siapa? Al-Qasim. Anak yang pertama lahir adalah siapa? Al-Qasim. Yang kedua, Fatimah apa? Yang kedua, karena itu yang dihafal. Yang kedua adalah siapa? Zainab. Yang kedua Zainab. Berarti putra putri. Yang ketiga putri lagi. Siapa? Ruqayyah. Siapa? Ruqayyah. Yang keempat putri lagi. Siapa? Haja Fatimah Bayi Urung. Yang keempat siapa? Siapa? Ummu Kulsum. Ummu siapa? Kulsum. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima baru Fatimah. Yang kelima baru siapa? Fatimah. Berarti putra, putri, 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 putri. Baru yang kelima, yang keenam, maaf, yang keenam itu putra lagi. Siapa? Ibrahim terakhir. Ibrahim yang ketujuh. Yang keenam siapa? Siapa? Abdullah. Bener. Bagus ini anak kecil. Masya Allah bisa anak kecil. Antum ini kalah-kalah sama anak kecil. Abdullah. Yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh baru siapa? Ibrahim. Dan seluruh putra Nabi SAW ini lahir dari istri beliau yang pertama. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kecuali satu saja yang bukan. Siapa itu? Ibrahim. Anak yang terakhir itu lahir dari istri beliau yang bernama Maryam, yang bernama Maryah. Bernama siapa? Maryah. Loh Ustaz, iya benar ini. Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya. Jadi saya ulangi, putra putri Nabi SAW ada berapa? Ada 7. 4 laki-laki, 3 putra, 4
putri. Urutannya yang pertama siapa tadi? Al-Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulthum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim. Dan seluruh putra-putri Nabi SAW ini meninggal dunia sebelum Nabi SAW meninggal kecuali satu. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun meninggal hanya beberapa bulan setelah Nabi SAW meninggal. Berarti Nabi SAW tidak ada satupun putra-putrinya yang hidup. Makanya mereka mengatakan Muhammad itu abtar. Apa abtar tadi? Yang terputus keturunannya. Jadi tidak usah repot-repot kata mereka. Biarkan aja Muhammad kayak gitu. Dia itu nanti kalau mati, agamanya juga mati. Karena dia tidak punya keturunan. Ini propaganda yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga propaganda mereka. Setiap kaum muslimin tertimpa musibah. Mereka senang sekali. Karena apa? Karena mereka, ini dalam maning entong kaum muslimin. Karena mereka menanti-nanti. Kalau kaum muslimin punya musibah, tapi musibah sudah benar, mereka itu sesat. Buktinya kenapa? Kena musibah. Sebentar lagi mereka habis. Karena mereka itu merindukan kejayaan yang sedikit demi sedikit berkurang dengan kedatangannya agama Islam. Manakala propaganda-propaganda ini dimunculkan oleh musuh-musuh Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama yang dibawa oleh beliau akan terus jaya. Justru sebaliknya yang akan binasa adalah siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Itu apanya? Asbab nuzulnya secara ringkas. Keutamaan akan kita bahas besok insyaallah karena waktunya terbatas. Sebelum kita tutup, saya hanya ingin mengingatkan tentang undangan saya. Undangan apa? Undangan ngecor. Bukan undangan walimah saya ya. Undangan ngecor. Tanggal berapa? Tanggal 1 April. Monggo silahkan memenuhi undangan ini ya. Tapi saya hanya sedikit mengingatkan karena tempatnya terbatas. Maka tolong kalau rawuh itu jangan brek. Ya. Jadi kalau bisa ya dibikin shift lah, monggo lah. Jadi jangan semuanya datangnya pagi semuanya. Ya, karena tidak ada tempatnya yang mau kerja gitu loh. Tempatnya sangat sempit ya. Jadi ya monggo lah, ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang sore. Jadi yang mau datang sore, paginya istirahat yang sempurna. Biar nanti sorenya apa? Kuat. Yang mau datang siang juga seperti itu. Yang mau datang pagi jangan pulang dulu kalau belum ada temannya yang datang ya. Nanti jangan-jangan yang datang pagi wah engko njen ana sing tekan ya. Jebule orang sing tekan kok mandeg. Ya. Maka monggo silahkan, ini pondok kita bersama, moga-moga bisa buat tabungan kita bersama pula. Allahumma amin. Ada yang bertanya silahkan. Monggo, masih ada 7 menit. Ya. Istighatsah bukan bid'ah. Istighatsah itu ibadah yang sangat mulia. Istighatsah itu bukan bid'ah. Istighatsah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah manakala kalian beristighatsah dengan Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi istighatsah itu ibadah sangat mulia, bukan bid'ah. Tapi istighatsah itu artinya apa? Apa artinya istighatsah? Istighatsah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang besar. Dalam perkara yang besar. Berarti istighatsah itu mintanya kepada siapa? Allah. Di sini yang perlu diluruskan. Mintanya sama siapa?
Kalau istighatsah sama Allah ya benar, itu ibadah yang sangat mulia. Kalau mintanya kepada selain Allah itu bukan ibadah, itu syirik. Ya. Jadi lebih parah dari bid'ah. Jadi tergantung mintanya sama siapa. Ini yang pertama. Yang kedua, tata caranya kayak apa? Kalau tata caranya kayak yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah sip. Tapi kalau tata caranya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak benar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah ulama yang termasuk ulama ahlus sunnah yang sangat terkenal, dan beliau memiliki akidah yang lurus. Jadi tidak benar seandainya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu didiskreditkan, itu tidak benar. Karena beliau adalah ulama besar yang sangat terkenal, hidup di abad ke-5 atau ke-4 Hijriah. Dan karangan beliau banyak yang bermanfaat. Namun yang keliru bukan di beliaunya. Yang keliru adalah di sebagian kalangan yang terlalu mengkultuskan beliau. Jadi kalau misalnya beliau tidak suka dikultuskan, tapi ada orang yang mengkultuskan beliau, yang salah siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang salah? Ya bukan. Yang salah adalah yang mengkultuskan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam nasihat-nasihatnya, beliau menasihatkan supaya wahidullaha wa la tusyriku bihi, kata beliau. Tauhidkanlah Allah, tegakkanlah tauhid, janganlah kalian melakukan perbuatan syirik. Ini nasihat dari siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tawakkalu 'ala Allah wa la tawakkalu 'ala ghairihi, kata beliau. Bertawakallah kalian kepada Allah, bergantunglah kalian kepada Allah, jangan bergantung kepada selainnya. Ini wasiat emasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau memang orang betul-betul mengaku cinta kepada beliau, seharusnya apa? Mengikuti wasiat beliau. Kalau misalnya orang mengaku cinta kepada beliau, tapi justru praktek kesehariannya bertolak belakang dengan wasiat-wasiat beliau, apa ini cinta sejati? Cinta sejati ini? Bukan. Cinta sejati adalah mengikuti ajaran beliau yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Monggo. Saya jawab secara singkat karena waktunya terbatas. Yang pertama, keturunan Nabi SAW masih ada enggak? Masih ada sampai sekarang. Kalau bisa membuktikan apanya? Silsilahnya. Kalau bisa membuktikan, masih ada sampai sekarang. Dan mereka yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, mereka banyak di antara mereka yang punya silsilah. Tapi ada dua catatan. Satu adalah tidak setiap sing irunge mancung keturunan Nabi. Ya. Tidak setiap sing irunge mancung keturunan Nabi. Pinocchio mancung? Hah? Tidak setiap orang yang hidung mancung itu keturunan Nabi, ya. Jadi harus ada apanya? Harus ada silsilahnya. Kemudian catatan penting yang kedua, kalau memang itu keturunan Nabi SAW, itu pun harus tetap mengandalkan ketakwaan dia, keimanan dia, bukan apanya? Bukan keturunannya. Kalau keturunan Nabi atau sholat ya pada baik, ya. Jadi tidak setiap kerabat Nabi itu apa? Itu bagus. Abu Jahal kerabat Nabi, Abu Lahab kerabat Nabi. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim saya keturunan Nabi, berarti saya mesti masuk surga. Itu dari mana? Ya. Ini dua catatan yang penting. Adapun sholat lebih baik yang mana? Lebih baik yang dekat dan bacaannya bagus. Kalau misalnya ada bacaan yang kurang bagus, ya sebaiknya dia apa? Sebaiknya diperbaiki, ya, dengan cara yang santun. Jangan menggeser dengan semena-mena, ya. Tapi sebaiknya diperbaiki, diomongi dengan pelan sehingga tidak timbul konflik di antara masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam.
Segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.